Oke, jadi sebelum video ini mulai, gue mau mengiklankan diri gue sendiri dulu. Bagi kalian yang mau mixing, mastering, atau bahkan mau belajar musik sama gue, silakan cek di deskripsi, oke? Oke, banyak istilah-istilah yang dipakai sama banyak sekali produser untuk menamai lagu mereka. Seperti remix, bootleg, dan juga mashup. Apa itu semua? Ayo kita bahas biar kalian itu nggak salah kaprah atau salah mengartikan, oke? Yang pertama dan paling umum adalah remix. Remix itu seperti mengedit lagu tapi secara official. Jadi maksudnya adalah kayak gini. Misalkan gue punya lagu, gue nyuruh orang untuk tolong dong editin lagu gue atau remixin lagu gue. Nanti lu gue bayar deh. Nah kayak gitu. Atau biasanya manajemen dari si artisnya yang nyuruh sesama artis lainnya dalam satu manajemen tersebut. Misalkan gue punya manajemen dan nanti manajemen tersebut yang nyuruh artis-artis lainnya dalam satu manajemen untuk nge-remix lagu gue. Atau biasanya seperti ini, remix itu dibikin lomba. Jadi nanti yang menang atau yang versinya menurut si artis itu paling bagus, dia yang mendapatkan award atau dapat equipment atau bahkan dapat uang tunai secara langsung gitu. Jadi bisa dibilang remix itu memang disuruh sama artisnya atau memang artisnya yang memang kepengen di remix. Nah itu adalah remix. Lalu yang kedua adalah bootleg. Kalau diartiin di bahasa Indonesia itu adalah bajakan, oke? Nah, memang nggak salah, bootleg memang bajakan. Karena kenapa? Bootleg adalah mengedit lagu tanpa diketahui sama artisnya atau manajemennya. Atau kalian yang nge-bootleg lagu tersebut itu nggak izin sama artis atau manajemennya. Jadi misalkan kalau kalian nge-remix lagunya Avicii misalkan, nah terus kan kalian nggak mungkin ya izin sama Avicii karena kan Avicii udah di alam baka gitu. Apalagi sama manajemen ya nggak mungkin kan. Nah itu kalian bukan lagi remix tapi itu adalah bootleg, oke? Yang ketiga adalah mashup. Mashup itu dua lagu, bahkan lebih, itu menjadi satu lagu. Jadi misalkan gini, ketika ada dua lagu, misalkan kayak lagunya Avicii, Wake Me Up, dan lagunya Skrillex yang Scary Monster. Nah nanti dari dua lagu tersebut menjadi satu lagu. Nah contohnya seperti ini, lagunya Virtual Riot yang Idols. Jadi menggabungkan beberapa lagu menjadi satu lagu. Nah itu adalah mashup. Yang keempat adalah remake. Remake itu mengedit lagu dengan tema musik yang sama namun karakternya berbeda. Jadi kayak gini, ada lagunya Avicii yang Wake Me Up gitu. Terus di remake sama orang. Lagunya Wake Me Up itu kan lebih santai ya nggak? Nah nanti di remake sama produsernya dengan nada yang sama, terus juga temponya yang sama, tapi karakternya berbeda. Bisa lebih jauh lebih tebal bassnya atau leadnya jauh lebih menyala atau ada sentuhan-sentuhan yang lebih beringas lagi, yaitu adalah remake. Nadanya sama, temponya sama, karakter musiknya aja yang berbeda gitu. Yang kelima adalah flip, adalah musik yang diperbarui dari bahan sampel yang musik lainnya. Jadi gini, komponen lagu originalnya terus diperbarui menjadi baru. Contohnya seperti ini, lagunya Eliminate kalau nggak salah, judulnya adalah Hey Skrillex. Nah itu adalah contoh flip. Yang keenam adalah rebot. Nah, rebot itu seperti mengatur ulang tatanan musiknya. Jadi kayak gini misalkan. Rebot itu misalkan bagi si produser rebotnya, menurutnya intronya itu kayak, intronya nih lama banget ya. Coba deh gue kasih selentingan-selentingan melodi-melodi lagi deh biar nggak berkesan dia itu ngebetein gitu. Nah, terus transisi-transisinya bisa dirubah. Nah, itu adalah rebot. Dari lagu aslinya terus dibikin ulang, didaur ulang, tapi ditambahkan beberapa elemen gitu. Rebot itu sih biasanya si artisnya sendiri sih yang nambahin. Jadi wah kayaknya enak gua kasih ini lagi deh biar nanti live performnya ada sesuatu yang bikin klimaks sama penontonnya. Biasanya sih artisnya yang nge-rebot lagunya. Yang ketujuh adalah radio edit. Apa itu radio edit? Radio edit itu adalah versi radionya dari lagu tersebut. Biasanya si artisnya itu yang edit. Radio itu punya durasi ya. Durasinya itu nggak panjang, mungkin 3 menit. Dan paling lama itu 4 menit. Nah,
lu nggak mau kan lagu lu itu kepotong. Lagi ref terus tiba-tiba kepotong sama transisi radio. Nah, lu nggak mau kan? Nah, makanya di situ ada namanya radio edit. Biar lagunya itu nggak kepanjangan. Entah intronya itu yang dipotong menjadi pendek banget, terus langsung nyanyi. Atau outronya yang nggak kepanjangan. Atau bahkan kadang refnya yang dibanyakin gitu. Jadi banyak banget tuh refnya. Nah, itu adalah radio edit. Jadi dia itu menyesuaikan berdasarkan durasi radio. Nah, selanjutnya adalah VIP. VIP adalah Variation in Production. Jadi maksudnya adalah si artis yang punya lagu originalnya, terus diperbarui itu lagunya. Jadi misalkan gini, VIP itu biasa ditemuin sama kalau lu nonton artisnya itu secara live, performnya dia, atau kita nonton festival artisnya. Misalkan lagunya Hardwell misalkan. Nah, itu biasanya ada VIP remixnya, ada VIP mixnya. Jadi lagunya Hardwell nanti dibikin menjadi baru sama Hardwellnya, tapi tidak dirilis secara official. Jadi kalian bisa denger lagu VIP itu kalau kalian nonton performnya, live performnya gitu. Selanjutnya adalah WIP gitu atau Work in Progress. Nah, apa itu Work in Progress? Jadi maksudnya adalah project yang sebenarnya belum kelar sama artisnya, atau biasanya sih udah kelar cuma belum di mastering, belum di finalizing sama labelnya atau segala macam. Nah, itu dipublikasikan sama si artisnya melalui biasanya pakai snapgram atau di capture apa gitu. Nah, nanti itu dipublikasikan sama orang anonimus yang tidak diketahui sama si artisnya. Jadi misalkan gue punya lagu dan itu belum rilis di label, gue baru ngasih proyekannya doang dan gue kasih denger di media sosial gue, terus akhirnya di-record sama orang, terus dipublikasikan sama orang tanpa sepengetahuan gue. Nah, itu adalah namanya WIP, Work in Progress. Selanjutnya adalah Lo-Fi. Apa itu Lo-Fi? Gue selalu menekankan Lo-Fi itu bukan genre ya. Lo-Fi itu adalah jenis musik, karakter musik. Kalau lo di dalam dunia audio itu ada namanya lo-fi dan hi-fi. Seperti namanya lo-fi. Low itu berarti bawah gitu. Bisa dibilang downgrade gitu. Low. Nah, high berarti tinggi. Apa itu mix lo-fi? Lo-fi itu musik yang cenderung lawas tapi diperbarui menjadi seperti kekinian lah gitu. Nah, itu adalah lo-fi. Tapi tidak menghilangkan esensi lawasnya. Seperti tadi gue bilang, lo-fi itu punya downgrade, punya karakter musik yang downgrade, yang agak lawas gitu. Atmosfernya tetap sama dengan lawas, misalkan ditambahin vinyl atau suaranya itu agak lebih redup. Nah, itu adalah lo-fi mix, oke? Selanjutnya adalah mix atau edit. Jadi lagu originalnya itu di-mix sama orang atau diedit sama artisnya, disesuaikan. Misalkan intronya terlalu cepet nih, dikasih intro lagi deh lebih panjang biar lebih nge-matching ketika nanti live performing. Oh, ini dropnya kurang panjang, nanti diperpanjang lagi sama artisnya atau si yang ngedit lagunya. Jadi sebenarnya masih satu lagu, cuma dia itu diedit gitu, diedit ulang. Entah itu dipanjangin atau dipendekin, udah sebatas itu doang, mix atau edit. Yang terakhir adalah remaster. Biasanya itu dilakukan sama artis atau manajemennya. Nah, maksudnya adalah ketika gue menjadi musisi gitu, tapi lagu itu udah booming dari tahun 90 misalkan, 90-an. Nah, nanti di remaster menjadi musik-musik kekinian gitu. Entah itu drumnya yang jauh lebih nyala, mixingannya yang kekinian, atau masteringannya yang kekinian gitu. Tapi tetap mempertahankan esensi lagunya. Refnya sama, liriknya sama, terus juga nada-nadanya pun sama, gitarnya juga sama. Cuma warnanya yang dibikin menjadi musik kekinian. Nah, itu adalah remaster. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu banyak banget istilahnya seperti DJ remixer, Indobase, DJ TikTok viral. Kalau pemikiran gue ya, remixer itu mungkin dia ngambil dari bahasa remix, orang yang suka nge-remix. Nah, disebutnya remixer, sama kayak drummer disebutnya drummer, vokalis disebutnya vocalizer. Nah, tapi kan kalau remix itu kan secara resmi gitu ya. Tapi yang kita tahu, DJ remixer itu lagunya nyolong dia. Semua sampelnya nyolong, lagunya nyolong, bahkan dia sampai nge-rename lagu sembarangan gitu. Nah, itu adalah DJ remixer. Mungkin itu ya, gue nggak tahu nih. Tolong diklarifikasi ya yang sebagai remixer ya. Terus juga ada DJ TikTok viral.
gue nggak ngerti apa konteksnya gitu TikTok viral. Dan juga ada Indobase. Nah kalau Indobase gue tahu Indobase itu memang dia itu punya komunitas gitu loh. Jadi komunitas ya remixer, tapi menyebut dirinya mereka dalam satu komponen yaitu namanya Indobase gitu. Indobase itu lebih tepatnya movement ya gitu. Nah yang terakhir adalah full bass. Oke. Dari namanya aja udah full bass, berarti lagunya tuh bener-bener ngebas banget deh, bassnya mantap gitu. Emang kalau lo denger lagunya yang full bass tuh bener-bener seklip itu, sedistorsi itu suaranya, bener-bener kayak gila ini hancur banget cuy, pecah banget cuy. Iya memang sih dia bilang ini lagunya pecah gitu, memang pecah gitu, di speaker pecah, di ini gue pecah. Lu denger 10 menit begituan pecah kuping lu. Oke, cukup segitu aja, jangan sampai lagi salah kaprah apalagi sampai berdebat masalah itu. Silakan berkarya dan semoga berhasil karya kalian, oke? Cukup sekian dan terima kasih.